Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Puspitasari dengan NIM 1911290011. Baiklah, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Konflik Sosial dalam Film Dua Garis Biru karya Ginatri S. Nur. Yang pertama ada latar belakang. Karya sastra merupakan suatu karya yang dihasilkan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Karya sastra juga dapat mencerminkan kehidupan manusia. Segala ide yang ada di pikiran kita dapat dilimpahkan ke dalam suatu media karya sastra. Karya sastra lahir oleh dorongan manusia untuk mengungkapkan diri tentang manusia, masalah manusia, kemanusiaan, dan semesta. Menurut Pradopo, karya sastra diciptakan oleh pengarang tidak terlepas dari masyarakat dan kebudayaannya. Sastra adalah suatu kegiatan kreatif, sebuah karya seni. Karya sastra yang mampu menarik perhatian biasanya berisi tentang cerita yang menggambarkan fenomena menarik yang sedang atau pernah terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Menurut Box, sastra dan film memiliki banyak unsur sama, walaupun keduanya adalah media yang berbeda. Keduanya mengkomunikasikan berbagai macam hal dengan cara yang sama. Analisa film yang perseptif dibangun atas unsur-unsur yang dipakai dalam analisis sastra. Film Dua Garis Biru adalah hasil karya Ginatri S. Nur yang diproduksi studio produksi Starvision dan bekerjasama dengan Wahana Kreator. Dua Garis Biru menceritakan pentingnya pendidikan seks, terutama bahaya akan seks bebas. Dalam film ini yang dirilis pada tahun 2019 lalu, juga menjelaskan realitas pernikahan dini yang masih dianggap tabu sebagai kalangan masyarakat Indonesia. Konflik sosial sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Penulis memilih film ini karena mencerminkan keadaan konflik sosial yang juga terjadi di alami kehidupan nyatanya. Adapun rumusan masalah, berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana bentuk dan fungsi konflik sosial yang terdapat pada film Dua Garis Biru. Kedua, bagaimana akibat konflik sosial yang terdapat pada film Dua Garis Biru. Yang ketiga, bagaimana relevansi konflik sosial dalam film Dua Garis Biru di kehidupan zaman sekarang. Lalu di landasan teori yang pertama ini ada pengertian konflik sosial. Konflik merupakan gejala sosial yang hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat inherent, artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, di mana saja dan kapan saja. Istilah konflik secara etimologis berasal dari bahasa Latin con yang berarti bersama dan vigere yang berarti benturan atau tabrakan. Dengan demikian, konflik dalam kehidupan sosial berarti benturan kepentingan, keinginan, pendapat, dan lain-lain yang paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih. Konflik sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut sehingga menyebabkan kepincangan sosial. Konflik sosial merupakan akibat dari interaksi antara individu, antara individu dengan kelompok, atau antar kelompok. Konflik sosial sendiri ini memiliki beberapa macam bentuk, yaitu konflik gender, konflik rasial atau antar suku, konflik antar umat agama, konflik antar golongan, konflik kepentingan, konflik antar pribadi, konflik antar kelas sosial, konflik antar negara atau bangsa. Kedua, faktor konflik sosial. Yaitu yang pertama ada perbedaan antara individu, yang kedua perbedaan kebudayaan, yang ketiga perbedaan kepentingan, yang keempat perubahan sosial yang terlalu cepat di dalam masyarakat. Yang ketiga ada bentuk-bentuk konflik sosial. Yang pertama, berdasarkan sifatnya ada dua jenis konflik jika ditinjau berdasarkan sifat, yaitu konflik konstruktif dan destruktif. Yang pertama ini ada konflik konstruktif konflik, yang kedua ada konflik destruktif konflik. Yang B, berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik, terbagi menjadi dua, yaitu konflik vertikal konflik, yang kedua konflik horizontal konflik.
Yang ketiga, berdasarkan konsentrasi aktivitas manusia di dalam masyarakat. Yang keempat, ada film. Lalu ada kajian pustaka. Kajian pustaka digunakan sebagai pembeda antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang lain yang sejenis dan penelitian-penelitian sebelumnya, serta untuk melihat permasalahan yang diteliti terkait penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Tentang analisis sosiologi sastra, peneliti mendapatkan beberapa penelitian yang terlebih dahulu, yaitu yang pertama, peneliti yang dilakukan oleh Aditya Merdin tahun 2016 dalam penelitiannya yang berjudul Konflik Sosial dalam novel Memo Jodoh karya Mara Rosli, tinjauan sosiologi sastra. Kajian novel ini berdasarkan teori sosiologi sastra. Penelitian ini menyimpulkan bahwa novel Memo Jodoh karya Mara Rosli ini mengangkat tema permasalahan perkawinan di Minangkabau. Peristiwa dan konflik yang terjadi di dalam novel Memo Jodoh karya Mara Rosli ini merupakan refleksi dari kehidupan pengarangnya. Penelitian ini memberikan pemahaman tentang konflik sosial. Lalu, metodologi penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut pendapat Denzin dan Lincoln tahun 1987, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dari segi pengertian ini, hal yang dipersoalkan yaitu latar alamiah dengan maksud agar hasilnya dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena dan dimanfaatkan untuk penelitian kualitatif. Berbagai macam metode penelitian. Dalam penelitian kualitatif, metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Metode kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan di masyarakat bahasa. Tujuan digunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan, menguraikan, ataupun mendeskripsikan bentuk-bentuk dan akibat-akibat konflik sosial yang ada pada film Dua Garis Biru. Lalu, data dan sumber data. Data merupakan kumpulan informasi yang akan dianalisis. Kumpulan informasi atau data belum memiliki makna, itu sebabnya diperlukan proses analisis. Data dalam penelitian ini adalah dialog yang dilakukan oleh tokoh utama atau interaksi tokoh utama dengan tokoh lain dalam film Dua Garis Biru. Sedangkan sumber data adalah film Dua Garis Biru dengan rincian sebagai berikut. Tanggal rilisnya 11 Juli 2019 yang disutradarai oleh Ginatri Esnur dan menggunakan bahasa Indonesia. Teknik pengumpulan data. Agar memperoleh data yang sesuai dengan objek yang sedang diteliti, dibutuhkan suatu metode atau teknik pengumpulan data yang sesuai dengan objek penelitian. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan buku sebagai objek penelitian, sekaligus menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun elektronik. Pengumpulan data melalui bahan pustaka menjadi bagian yang sangat penting dalam suatu penelitian ketika peneliti memutuskan untuk menggunakan kajian pustaka untuk menjawab rumusan masalahnya. Dan pendekatan studi pustaka sangat penting dilakukan dalam peneliti karena sangat mempermudahkan cara kerja peneliti. Peneliti cukup mengumpulkan dan menganalisis yang tersedia dalam pustaka. Tidak perlu lagi untuk ke lapangan mencari data dengan cara turun langsung ke lapangan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data, yaitu yang pertama menonton film Dua Garis Biru yang berkedudukan sebagai sumber data utama. Yang kedua, menentukan fokus permasalahan serta mengumpulkan data-data yang disesuaikan dengan penelitian yang akan dibahas. Yang ketiga, melakukan kajian pustaka terhadap penelitian sebelumnya untuk menghindari adanya segala bentuk plagiat atau persamaan dalam bentuk penelitian. Yang keempat, memilih dan mencatat data-data yang sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang akan diteliti. Dan yang kelima, menyimak dan mencatat dialog film dan melakukan penandaan pada film sesuai dengan fokus yang akan diteliti. Yang terakhir, teknis analisis data. Pada penelitian ini, teknik analisis data menggunakan teknik kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Nasir, metode deskriptif adalah mendeskripsikan tentang situasi atau kejadian,
gambaran, lukisan secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta atau sifat-sifat serta menghubungkan antara fenomena dengan fenomena pada objek yang diteliti. Adapun langkah-langkah tersebut yang digunakan penulis untuk menganalisis data dalam penelitian film Dua Garis Biru. Yang pertama ini ada reduksi data dengan cara mencari adegan dan perkataan yang menggambarkan bentuk, fungsi konflik sosial dan akibat dari konflik yang terjadi pada film Dua Garis Biru. Yang kedua, menyajikan data dengan cara menyeleksi data kemudian dianalisis untuk menjawab semua masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Dan yang ketiga, data yang telah dianalisis kemudian disimpulkan sehingga penelitian ini memperoleh hasil yang diinginkan. Nah, itulah presentasi proposal saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.